Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil studi kasus pelanggaran nilai-nilai berakhlak pada film Rumah Perkara. Rumah Perkara bercerita tentang Lurah Yatna. Lurah Yatna mampu menjadi lurah karena bantuan dari Pak Jaya yang merupakan seorang pengusaha developer real estate. Namun, setelah Pak Yatna menjabat sebagai lurah, ia melupakan janjinya kepada masyarakat yang ia utarakan ketika berkampanye. Atas bujukan terus-menerus yang dilakukan oleh Pak Jaya, Pak Yatna akhirnya membantu Pak Jaya untuk melakukan pembebasan lahan warga secara paksa demi kepentingan pribadi. Selain itu, Pak Yatna juga memiliki hubungan terlarang dengan seorang janda bernama Ella. Pelanggaran nilai-nilai berakhlak dalam film Rumah Perkara. Pelanggaran pada nilai berorientasi pelayanan. Pak Yatna sebagai seorang lurah harusnya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, Pak Yatna malah melakukan sebaliknya, yaitu membantu pembebasan lahan warga secara paksa. Hal tersebut menyebabkan warga desanya tergusur dari rumah mereka sendiri. Dua, pelanggaran pada poin akuntabel. Pak Yatna tidak menjalankan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab. Sebagai seorang lurah, Pak Yatna justru menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan menandatangani pembebasan tanah warga untuk pembangunan real estate. Pada poin kompeten, pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Yatna yaitu tidak melaksanakan tugasnya dengan kualitas terbaiknya, di mana sebagai seorang lurah, Pak Yatna tidak mampu melindungi masyarakat desanya dari gangguan orang luar seperti janjinya ketika beliau berkampanye. Pelanggaran pada nilai keempat, harmonis. Pak Yatna tidak mampu menolong warganya dari Pak Jaya yang berusaha menguasai desa. Pak Yatna juga tidak membina hubungan yang baik dengan warga desanya. Akhirnya, banyak warga desanya yang memilih pergi karena sudah kehilangan tempat tinggalnya. Pelanggaran pada poin kelima, loyal. Pak Yatna tidak setia pada janji yang telah diucapkan, menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya, dan tidak memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 untuk tidak menerima suap. Pak Yatna tidak mampu menjaga nama baik ASN. Pelanggaran pada poin ke-6, adaptif. Pak Yatna tidak mampu menyesuaikan diri untuk menghadapi perubahan. Pak Yatna tidak mampu berinovasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desanya. Pak Yatna justru mengambil langkah dengan menerima suap dan memperparah masalah di desanya. Pelanggaran pada poin ke-7, kolaboratif. Pak Yatna tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat di desanya untuk mengemukakan pendapatnya dan melakukan musyawarah guna menyelesaikan masalah di desanya. Pak Yatna justru mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan orang lain. Kesimpulan yang dapat diambil dari diskusi yaitu Lurah Yatna lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Pak Yatna juga melakukan pelanggaran nilai-nilai berakhlak. Pak Yatna melakukan pelanggaran kode etik aparatur sipil, yaitu sebagai ASN harusnya melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Pak Yatna tidak memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam bertindak. Maka dari itu, penting sekali untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak pada seorang ASN.